Betul. Untuk biaya penanganan Penanganan stunting waktu itu stunting, ya. sampai terkumpul 399 juta. Terus ke Jawa Timur juga beberapa kali tuh ada kabupaten yang pernikahan dininya tinggi banget, Prof. Oh, Jadi minta oh. izin ke Yayasan Putri Indonesia seminggu di Johns Hopkins di Baltimore belajar tentang penyakit kronis. Itu sempat keliling ke sana gitu. Tentu mereka banyak yang tidak tahu tentang kesehatan reproduksi. Sikut-sikutan sama negara gitu. lain kan. Katanya Oh. ada yang suka nyuri sepatu. Ada yang ngerobek dress gitu. Sahabat Dr. Tono, saya mendapat anugerah yang luar biasa hari ini. Saya kedatangan tamu yang mimpi pun tidak. Siapa dia? Dia adalah Putri Indonesia tahun 2023, Farhana. Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat Prof Tono dan teman-teman pageant lovers ya Prof Ya. sebutannya di Iya, seluruh iya, iya. Indonesia. Hatur nuhun Prof, Iya. dosen idolaku sudah mengundang kita bisa bertemu hari ini. Iya. Selain Putri Indonesia tahun 2023, dia juga adalah Miss International ya, Indonesia. Indonesia 2023 yang diadakan di Jepang ya. Iya Prof. Nah, kita akan ungkap siapa beliau, Mojang Bandung ini, karena baru satu kali ini ada wanita Jawa Barat yang penduduknya di Indonesia paling besar menjadi nomor 1 Putri Indonesia. Iya. Betul kan? Betul. Alhamdulillah. Jadi satu-satunya Putri Indonesia juara 1 dari Bandung dan Jawa Barat. Jawa Barat. Bangga kita. Bangga Prof. Tahun ini ternyata Jawa Barat lagi pemenangnya Prof. Oh gitu? Kedua kali iya Prof. Jadi Oh, istilahnya luar biasa. back to back Jabar juara. Jabar juara. Pantesan diundang sama Pak Ridwan Kamil ya. Iya Prof. Pak Gubernur. Sekarang sudah nggak gubernur lagi. Iya. Dan juga aku juga bangga karena satu alumni sama saya. Dia dokter muda di Unpad. Iya Ya. dong. Salam satu Unpad. Satu Unpad. Lebih bangga lagi karena dia pernah magang sebagai mahasiswa pertukaran pelajaran AFS ya dulu ya. Iya Prof. Di Italia ya. Di Italia Di Italia. Aduh, Selatan. Italia Selatan ya. Bagus tuh pemandangannya. Banget. Kalau Cinque Terre itu di Italia mana itu? Itu masih utara Prof. Utara, ya. Selatan itu Amalfi dan Amalfi. Capri. Capri, iya betul. Lebih dingin atau lebih panas? Lebih panas Prof. Lebih panas ya. Iya. Waduh, luar biasa. Terima kasih Farhana. Saya kenapa dia jadi Putri Indonesia? Tentu karena menganut Putri Indonesia itu ada 3B. Apa itu? Betul Prof. 1 brain. Brain, harus pintar ya. Iya. 2, 2 beauty. Beauty. Kudu gelis. gelis gitu ya. Yang ketiga tuh behavior Ketiga ya. behavior. Ada satu lagi Prof. Apa itu? Plus 1B, yaitu brave, keberanian. Oh, ya jadi keberanian untuk tetap cantik tapi berotak gitu ya. Dan berkontribusi pada masyarakat Indonesia, Ah. mudah-mudahan. Aku pengen tanya nih, sebagai mahasiswa kedokteran waktu itu sudah dokter muda ya waktu itu. Iya. Apa sih yang diusung sehingga bisa jadi pemenang gitu ya? Kok juri terpesona sama citra dari Farhana ini? Amin. Prof, jadi aku belum cerita ke Prof kalau aku itu ikut Putri Indonesia 2 kali Prof. Oh, 2 jadi kali. ada gagalnya dulu. Oh, memang keberhasilan itu adalah awalnya kadang-kadang kegagalan. Betul Prof. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda katanya. Insya Allah begitu Prof. Jadi setelah menggali perjalanannya Prof Tono gitu ya Prof, aku yang masih muda ini juga ada sedikit ceritanya Iya, gitu iya, Prof. iya, iya. Pas 2022 itu di tingkat Jawa Barat tuh aku juara 2 Prof. Oh. Jadi belum berhasil mendapat selempang Jawa Barat di Oh. tingkat nasional. Itu Segitu apa? susahnya Prof buat lolos tuh.
Mojang atau apa? Itu Kalau Jawa Barat. kalau Mojang udah pernah menang tahun Iya, iya. 2019. Tapi kan diseleksi lagi waktu itu di tingkat Jawa Barat ada seleksinya Putri Indonesia. Kebetulan belum berhasil jadi finalis nasional. Jadi masih peringkat 2 di Jawa Barat. Peringkat 2. Jadi tahun depannya maju mundur gitu, ikut Maju lagi mundur, atau iya. enggak. Iya. Jadi Nah, pas tahun pertama itu tiap Putri Indonesia itu harus bawa advokasi gitu, social project. social project. Jadi apa yang diungkap oleh Farhana saat menjadi finalis Putri Indonesia, karena yang finalis itu biasanya dari juara 1 dari tiap daerah gitu ya? Iya benar, Bro. Terus Seluruh provinsi di Indonesia waktu itu udah mulai muncul di sosmed gitu, di portal-portal pageant, cuma belum followersnya belum banyak seperti sekarang. Waktu itu teman-teman udah tahu kalau aku itu passionnya kesehatan reproduksi, kebenaran seneng gitu isu Cash Pro. Jadi harus masuk Objin. Amin. Saya undang ke Objin. Amin, bisa sehebat Prof. Jadi sempat sama dosen-dosen dari FISIP Unpad tuh, Prof. Iya. Kayak saya tuh diajak kerja sama keliling Ponpes di Jabar untuk edukasi kesehatan reproduksi di Garut sama Tasik. Pondok pesantren ya? Pondok pesantren. Ada masalah nggak di situ? Waktu itu ada Prof. Apa itu? Jadi waktu itu sama teman-teman di Unpad itu ke 2 Ponpes di Tasik sama daerah Garut. Ada Ponpes punya Pak UU, terus ada Madrasah Aliyah yang modern juga. Jadi baik Ponpes yang tradisional maupun yang modern waktu itu sempat keliling ke sana gitu. Tentu mereka banyak yang tidak tahu tentang kesehatan reproduksi, seputar menstruasi, seperti itu. Jadi isu itu saya jelaskan ke Dewan Juri. Oh, Jawa Barat tuh banyak pernikahan dini gitu, aku bilang gitu, Bro. Itu isu yang sangat seksi ya. Iya. Karena itu masalah, betul-betul masalah, akar masalah dan terjadi di masyarakat ya. Benar, di provinsi kita, di tanah Pasundan, sama kekerasan seksual juga ya? Itu. Luar biasa. Kalau kemarin ada sahabat saya, profesor kulit, dia penelitiannya itu di pondok pesantren juga. Dan kita itu juara 1 sedunia. Iya. Apa, Prof? Penyakit kulit skabies. Skabies juara 1. Ya, juara 1. Dan kebanyakan di pondok pesantren katanya. Betul, Prof. Jadi dia bilang katanya kalau pesantren belum pernah skabies itu belum santri. Iya. Mungkin aku sih nggak ke sana. Mungkin Farhana waktu lihat sana agak kumuh ya. Mungkin ya, Prof. Ternyata skabies kita berarti juara 1 ya, Prof. Juara 1 di dunia. Juara 1 di dunia. Jadi aku udah seneng ya, karena anak kedokteran harus banyak ketemu masyarakat gitu kan. Dan ternyata sejalan sama nilai-nilai Putri Indonesia juga. Jadi biar cantik-cantik pakai mahkota selempang, terus penugasannya sering belusukan, Prof. Ya, sering belusukan ya. Belusukan. Jadi apa sih yang diusung visinya itu yang paling penting oleh Farhana itu, sehingga yayasan itu percaya banget dan juri itu memilih Farhana jadi juara. Iya, Prof. Alhamdulillah waktu itu di malam final 19 Mei udah mau setahun yang lalu itu gak nyangka gitu sih, karena kan pernah gagal itu. Jadi finalis aja tuh udah luar biasa gitu, dan teman-teman Putri pun banyak yang coba 2 kali 3 kali baru lolos, saking banyaknya yang mau daftar jadi Putri Indonesia gitu, Prof. Banyak yang dari udah S2, banyak ada yang udah S3 pun ada gitu. Terus karena kan rentang usianya dari 18 sampai 26. Jadi tahun lalu tuh udah 25, 26 hampir nggak mau ikut gitu. Tapi pas malam final mewakili Jawa Barat, masuk top 15 gitu. Dari 45 finalis masuk top 15. Dari 45 masuk 15 besar. Fashion show terus masuk top 6. Itu sesi. Itu karantina dari 15 ke sampai final dapat juara tuh berapa lama?
semua 45 finalis waktu itu karantina di Jakarta dan di Lampung. Kebetulan temanya Lampung. Lampung ya. Jadi pas malam final di SCTV gitu kan Prof, masuk top 15. Masuk top 6, waktu itu sesi pidato, sesi speech. Tapi tentu ada sesi wawancara sebelumnya kan Prof. Iya. Jadi masa karantina tuh ya itulah mungkin Prof. Aku merasa banyak yang lebih cantik gitu, terus lebih hebat juga semuanya tuh hebat-hebat Prof. Perempuan. Yakin lah itu. Ciwi-ciwi. Perempuan pilihan, cantik-cantik. Ada yang udah jadi dosen di UI. Banyak lah latar belakangnya. Aku seneng banget bisa punya temen dari Aceh sampai Papua. Iya. Dengan kecantikan beragamnya Indonesia. Terus ternyata masuk top 3. Itu Farhana Jawa Barat, terus Yasinta dari Jawa Timur, sama Lulu dari Lampung. Mereka masih 19 tahun. Itu adik-adik aku yang setahun terakhir itu tinggal bareng Prof. Jadi ada apartemennya di Jakarta. Beda 7 tahun ya? Iya. Beda 7 tahun dengan Lulu itu ya? Iya. Nah, berapa lama di karantina di sana? Sebulan? Sebulan Prof. Sebulan. Di Jakarta dan di Lampung. Nah itu banyak challenge ujiannya selama sebulan Prof. Jadi yang paling apa aja sih yang diuji itu sebagai Putri Indonesia nih kalau ada yang berminat nih ya kan harus dipelajari nih kalau mau jadi sesuatu itu. Apa aja nih rahasianya kira-kira kunci-kuncinya kalau seorang wanita berminat jadi Putri Indonesia? Benar Prof. Ini mungkin dede-dede bayinya Prof. Tono ada yang di masa depan kan calon Putri Indonesia. Kalau Putri Indonesia itu ajang kecantikan tertua di Indonesia Prof. Dan ketua yayasannya Ibu Putri Kuswisnuwardani, anaknya almarhum Ibu Mor, Eyang Mor. Sekalian aku turut berduka cita baru bulan ini ya. Iya Prof, 2 minggu bulan lalu. Ini 2 minggu lalu ya. Beliau meninggal sebagai founder dari Mustika Ratu ya. Jadi turut berduka cita. Kiprah beliau ini di dalam Yayasan Putri Indonesia sangat besar ya. Betul Prof. Nah, apa sih ini cerita sebentar aja mengenai Bu Mur ini gimana? Iya Prof. Jadi seniorku sempat masih sering ketemu almarhumah Ibu Mur, dan aku pun setahun terakhir sering ke rumahnya beliau juga walau belum sempat tatap muka karena beliau dalam kondisi kesehatan yang menurun. Tapi kami para Putri Indonesia belajar banyak sekali tentang sosok Putri Indonesia gitu, sosok perempuan. Beliau itu dari Keraton Surakarta waktu itu di usia yang tidak muda, yaitu 45 tahun Prof kalau nggak salah. Oh gitu. Udah usia 40 tahunan memutuskan untuk berkiprah di bidang kosmetik. Jadi ya. Mungkin waktu itu beliau ada viral di TikTok ya baru-baru ini, daripada ada mungkin waktu itu harus menikah atau apa, tapi beliau merintis karirnya sendiri dari bahan-bahan alami, dari ramuan-ramuan tradisional. Beliau meracik kosmetik dan jamu di garasi rumahnya saja. Waduh, di mana itu, di Solo? Di Solo, Prof. Di Solo ya. Iya, jadi muncul brand Mustika Ratu, dan selama beliau berkiprah itu mendirikan Yayasan Putri Indonesia, dan waktu itu mengirimkan putri-putri terbaik Indonesia ke ajang internasional, mungkin pada saat itu Miss Universe, mendapat kecaman dari pemerintah dan dari masyarakat Indonesia tahun 2000. Pokoknya tahun 96, tahun 2000, 2001, waktu itu senior-seniorku itu kayak Alia Rohali, Mbak Alia Rohali, terus tahun 2004 itu Mbak Artika Sari Devi, ada Mbak Angelina Sondah juga, itu pada zaman yang berangkat ke ajang kecantikan itu di demo, bahkan di protes habis-habisan dari karena masyarakat. Harus pakai bikini kali ya? Seperti itu Prof, jadi kayak ada stigma. Waktu itu Ibu Muriati mengaudiensikan ke pemerintah, mungkin bersama Ibu Tien Soeharto waktu itu, bahwa beliau tuh punya visi perempuan Indonesia harus bisa berprestasi di kancah internasional. Dan beliau selain di bidang kosmetik juga sempat menjadi wakil MPR, juga di bidang pemerintahan juga. Banyak sekali, termasuk menyelesaikan studi S3 di usia 70 gitu. Jadi banyak sekali benar-benar prestasi dan kiprah beliau
yang menyatakan bahwa perempuan Indonesia tuh harus sehat, Prof. Jadi sehat menurut beliau tuh sehat merawat dirinya, tubuhnya, merawat pikirannya, dan merawat jiwanya. Itu ucapan beliau yang jadi dikenal setelah meninggalnya 2 minggu lalu itu beliau selalu bilang untuk merawat semangat perempuan Indonesia. Pemirsa, sahabat Dr. Tono, jadi Ibu Muriati Sudibyo ini adalah ingin wanita Indonesia berkarakter dan cantik, merawat diri. Saya pun laki-laki Murtono ini ingin perempuan Indonesia tuh sehat reproduksinya. Makanya tagline saya adalah salam reproduksi sehat gitu. Nah, kembali lagi, jadi kita sudah cerita bahwa Bu Mur ini yang yayasannya didedikasikan untuk membuat putri-putri Indonesia menjadi cantik dan dikonteskan di ajang nasional dan internasional. Kita harus selalu menghargai para pahlawan. Beliau tuh pahlawan wanita Indonesia kalau menurut aku ya. Karena hampir semua orang pernah merasakan pasti kosmetik Mustika Ratu ya. Iya, Pak. Minyak zaitunnya itu. Minyak zaitunnya. Aku juga dipijit itu pakai minyak zaitun Mustika Ratu. Iya, asli Indonesia. Asli Indonesia ya. Jadi obat asli Indonesia. Dan kita juga besok mau mengungkap bagaimana potensi obat Indonesia bersama Prof. Raymond besok ini. Prof. Raymond bintang tamu selanjutnya di sini. Ya. Jadi gini, Far, aku bagaimana waktu itu kan 1 bulan harus karantina. Kuliah berhenti dulu atau cuti dulu gimana? Cuti ya. Itu sebulan karantina di Jakarta dan di Lampung. Di Lampung ya. Terus dari situ, nah apa hubungannya? Kalau Putri Indonesia itu kan aku suka nonton di TV ya. Iya, Bro. Suka nonton di TV, kayaknya glamor gitu ya. Nah apa sih sebenarnya yang ada? Tapi kok pinter-pinter gitu ya. Mungkin yang dipilih itu justru brandnya ya. Iya sih, Prof. Benar. Sebenarnya aku tuh mau ikut Putri kalau awalnya banget itu ngefans sama satu sosok alumni, Prof. Oh, siapa itu? Yaitu Dr. Reisa Broto Asmoro. Oh. Itu aku tuh ngefans sama beliau, benar-benar kayaknya aku ingin menjadi seperti beliau, dan sekarang aku bisa kenal gitu sama beliau. Dr. Reisa tuh yang ada di iklan Dr. Reisa iklan apa, minuman ya gitu. Minuman air putih. Air putih ya. Dan beliau itu alumni Putri Indonesia tahun 2010. Putri Indonesia Lingkungan, berkompetisi di Miss Internasional. Jujur selama Covid tuh aku lihat beliau di TV gitu, Prof. Karena jubir ya. Jubir Kemenkes. Betul, benar. Jadi aku melihat beliau tuh bisa emang sehari-hari juga seperti Prof. Tono gitu, mengedukasi masyarakat terus aja kan di TV. Jadi kayak udah mah cantik, terus tidak berhenti berkarya gitu kan. Nah itu mengawali karirnya dari Putri Indonesia. Banyak senior-senior yang menginspirasi gitu. Nadine Chandrawinata, aduh banyak deh. Oh gitu. Senior-seniorku jadi kayak terharu gitu, Prof. Bisa melanjutkan jejaknya perempuan-perempuan hebat. Iya. Jadi ingat Raisa itu diundang oleh kita di Simposium Objin. Iya. Walaupun dia di sana seperti seolah-olah ada di Bandung karena waktu itu pandemi ya. Pandemi dan beliau di sana. Kemudian simposium kita diikut di Meet the Expert gitu ya. Wah ramai juga tuh waktu itu online gitu. Iya, ingat Raisa itu. Nah, Farhana, Dokter Farhana, dokter muda yang sangat berbakat. Kira-kira waktu udah di Indonesia menang, ini tentu harus keliling, harus membawa stigma Putri Indonesia. Apa sih yang diharuskan oleh
menjadi Putri Indonesia itu duta Putri Indonesia itu. Iya, bener Prof, kelilingnya itu bener alhamdulillah selama memang kurang dari 11 bulan, mungkin kurang dari 10 bulan karena tahun lalu menangnya bulan Mei, kemarin bulan Maret udah ada penerus gitu yang baru, tapi alhamdulillah setahun terakhir tuh aku merasakan sibuknya kayak Prof Tono gitu. Jadi bisa sehari ganti kota gitu kan Prof. Gitu Ternyata ya? banyak sekali penugasan dari Yayasan Putri Indonesia, Masya Allah. Banyaknya itu memang penugasan sosial, jadi edukasi masyarakat. Waktu pertama nugas itu baru menang penugasannya ini Prof, ke Kabupaten Magelang. Hari Waisak sedunia itu aku disuruh pidato di depan para biksu, para bante, para bante yang jalan kaki dari Thailand gitu ke Magelang waktu itu. Benar-benar mengharukan dan memang aku seneng public speaking gitu. Bisa ngomong tapi rasanya kayak udah masuk TV terus selalu ada tantangan-tantangan. Oh ternyata tuh jadi duta perdamaian juga. Nah yang juara 2 Putri Indonesia Lingkungan, banyak bergerak di isu lingkungan. Terus juara 3 Putri Indonesia Pariwisata, jadi banyak acara sama Kemenpar, Kemenpora. Jadi aku ke Magelang, terus beberapa kali ke Banyuwangi edukasi stunting, terus ketemu Pak Jokowi juga. Nah di situ Prof dapat arahan, kayaknya untuk berkompetisi di Jepang ini isu stunting harus aku angkat nih demi masyarakat Indonesia. Sebentar. Iya, kan ini Putri Internasional Indonesia 2023. Terus apa hubungannya ke Putri Miss Internasional 2023 juga ya? Iya, Bro. Miss Internasional Indonesia itu siapa saja pesertanya? Iya. Jadi yang juara 1, 2, 3 Putri Indonesia dikirim nih Prof. 1, 2, 3 juara 1, 2, 3. Pertama yang juara 2 Yasinta dikirim duluan ke Polandia, ke Miss Supranasional. Di Polandia. Di Prah ya? Iya, bukan Prof. Bukan. Di Polandia tuh Polandia, Warsawa. Ya, kemarin 6 bulan yang lalu saya ada di sana. Iya, Prof. Bikin konten lari. Iya, aku lihat Prof pantesan. Gitu Prof. Terus aku dikirim ke Jepang bulan Oktober kemarin. Memang nih salah satu ajang kecantikan tertua Prof dari tahun 60-an. Ajang ini di Jepang. Yang di Jepang ya gitu ya? Iya, di Jepang ya Miss Internasional. Terus Indonesia pernah memenangkan ajang Miss Internasional tahun 2017 oleh Mojang Sunda juga. Teh Kevin Liliana Putri Indonesia Lingkungan. Jadi juara 2 Putri Indonesia, tapi winner di Miss Internasional. Jadi orang Indonesia pertama yang membawa crown Miss Internasional ke Indonesia. Jadi persamaannya itu sebenarnya misi budaya Prof di Jepang. Jadi duta budaya Indonesia sekaligus selama sebulan belajar budaya Jepang juga. Terus ada 60. Jadi sebulan di Jepang ya? Di Tokyo, di Yokohama situ. Terus kayak keliling-keliling. Ada hampir 70 peserta, 70 negara. 70 negara. Di situ berkompetisi, tidak terasa kayak kompetisi Prof, jalan-jalan gitu. Belajar misi tapi budaya. Tapi mungkin berbeda nggak? Miss di Indonesia dengan yang harusnya di Jepang, kan Jepang itu orang yang harus mandiri gitu ya? Iya benar Prof. Jadi kalau sering aku ditanya ke Jepang itu bawa make up artis nggak gitu kan, yang dandanin, bawa tim, nggak ada Prof. Itu benar-benar setiap hari sebelum berangkat diberikan pelatihan, training untuk bisa make up kayak gini gitu kan, bisa bikin rambut sendiri, pokoknya mah mandiri, terus belajar tepat waktu. Di sana selama sebulan. Terus kalau ikut ajang kecantikan tuh suka banyak cerita-cerita drama gitu Prof. Katanya kalau ikut ajang kecantikan di internasional suka sikut-sikutan sama negara lain kan. Katanya ada yang suka nyuri sepatu, ada yang ngerobek dress gitu Prof. Kayak gitu. Jadi Indonesia ini punya sejarah panjang perjuangannya di internasional gitu ya Prof. Dari yang 2004 senior-seniorku itu di demo, diprotes, dan akhirnya finally itu sebenarnya tahun 2004 seniorku Mbak Artika Sari Devi, istrinya Mas Baim. Jadi seniorku yang sangat menginspirasi itu membuka gerbang placement gitu Prof. Jadi 2004 itu Mbak Artika dapet top
top 15 kalau nggak salah, atau top 13 di Miss Universe. Universe Jadi kita ya. selalu, Indonesia tuh nggak sekedar ikut Prof, tapi selalu bawa penghargaan. Mbak Artika, terus 2013 seniorku namanya Uni Wulandari, dan sering banget Indonesia itu juara 1 kostum, Prof, national kostum. Karena kostumnya adatnya banyak ya. Banyak. Jadi, kalau nggak salah aku lihat di IG-nya Diko juga, Diko bawa kostum Indonesia ya? Bawa, Prof. Apa itu? Membawa Siger Lampung 16 Siger kilo Lampung, di ya kardus, ampun. dibawa ke Tokyo. Kalau pakai itu kan aku di perkawinan di Lampung. Aku kan lama di Lampung loh. Iya, ya, Prof. 5 tahun di tempat adatnya itu kayaknya berat banget tuh. Karena panjang kan Siger Lampung tuh. Iya. Terus emas gitu kan ya. Benar, Prof. Waduh, pusing nggak tuh pakai gituan? Pusing banget, Prof. Itu kadang aku minum Panadol kalau pakai Siger gitu. Dan seniorku itu banyak yang jadi pemenang national costume di berbagai ajang. Kita pernah bawa Reok Ponorogo gitu. Terus waktu kemarin ya Sinta ke Polandia itu bawa Gajah Lampung gitu kan, Prof. Jadi aku belajar banyak tentang budaya Indonesia juga. Jadi setiap tahun Putri Indonesia itu mengambil peran di, kita punya karnival terbesar se-Indonesia, Prof. Kayak Brazil Karnival, tapi gitu. di Indonesia. Di mana itu? itu? Di Jember. Jember, bener. Jember Fashion Tempatnya Carnival. Chris Dayanti ya, Jember. Bener, Apa Prof. Mas Dan Anang? Iya. Itu Iya. selalu sering membekali kita dengan kostum. Kalau kemarin aku kebetulan desainer Bali. Alhamdulillah dapat peringkat 2 di Jepang, Best National Costume. Dan walaupun gak menang di Jepang, tapi dapat Best Evening Gown Indonesia gitu. Oh, buatan siapa? Desainernya namanya Albert Yanuar, asli Indonesia. Kok Albert membuat bordiran gitu, Prof. Bordir. Di belakang punggung aku ini ada bordiran dari rumah gadang, Gajah Lampung, sampai kain tapis semua. Jadi aku tampil itu pertama pakai dress biasa, udah gitu dibuka roknya, dibuka belakangnya, jadi ada kejutannya gitu. Nanti diambil ya videonya. Gitu. Ada kan yang di IG ada ya? Ada. Iya, luar biasa Farhana ini. Jadi kalau dari Miss Internasional, apa sih bedanya tuh? Ada Miss Universe, ada Miss Internasional, beda apa sama? Mungkin di dunia tuh ada 5-6 ajang yang besar gitu ya, Bro. Yang paling tua gitu kayak Miss Universe, Miss Internasional, Miss Earth ada, Miss Supranasional, Miss Grand, dan lain-lain. Kalau Miss Internasional ini memang fokusnya di budaya gitu, Prof. Dan ada project namanya Beauties for SDG. Jadi kecantikan kita sebagai perempuan harus digunakan untuk program SDG. Boleh milih satu SDG mana nih? Kebenaran karena aku isunya stunting, jadi konsisten. Alhamdulillah banyak berkolaborasi sama institusi pemerintahan gitu, disupport sama Yayasan Putri Indonesia. Sempat ikut fundraising sama GKR Bendoro, anaknya Sri Sultan di Jogja, itu sama BKKBN juga waktu itu fundraising, Prof. Jadi jualan lukisan, betul. Untuk biaya penanganan stunting. Waktu itu sampai terkumpul 399 juta dalam satu malam untuk isu stunting. Terus ke Depok isu stunting juga. Terus ke Jawa Timur juga beberapa kali tuh ada kabupaten yang pernikahan dininya tinggi banget, Prof. Oh, di mana itu? Itu Wongsorejo kalau nggak salah namanya. Wongsorejo di Jatim. Juara juga stuntingnya ya. Jadi lumayan, Prof. Jadi kalau kita lihat stunting, baru kemarin saya diundang sama Kepala BKKBN, Dr. Hasto. Dia juga adalah Ketua Satgas Stunting Nasional kalau nggak salah ya. Iya. Dan mungkin udah kenalan juga kan? Iya, Prof. Jadi pas dulu sempat ke New York pasti jadi mahasiswa 2019 tuh ketemu Prof. Hasto. Ketemu lagi sekarang, jadi ya BKKBN banyak banget prestasinya untuk Indonesia juga. Iya.
Ya minggu lalu saya diundang sama beliau. Isunya stunting dari mulai ASI sampai menopause gitu ya. Iya. Dan kita lihat data-datanya memang stunting itu related dengan orang yang masih total fertility rate-nya tinggi ya. Iya. Aku lihat yang paling rendah stuntingnya itu di Bali itu. Bisa jadi, Prof. Termasuk Jogja pun waktu itu. Jogja juga bagus. Iya, ya? Prof. Jadi aku dengar mereka itu budidaya lele, Prof. Keren. Jadi aku belajar banyak. Ternyata protein ya. Protein, terus hewani. Budaya gotong royongnya gitu. Jadi kadang ya yang bisa aku lakukan mah mungkin pasti ilmu masih kurang, tapi selalu ke para ibu-ibu, bunda-bunda gitu kan, Prof, selalu nanyanya kayak masakan, makanan, sumber protein yang murah gitu, Prof, tidak mahal. Dan aku selalu bilang kita punya tahu tempe, kita punya telur gitu. Betul, telur itu udah cukup sih sehari mencegah stunting tuh kalau itu ya. Sempet mau ada project juga tentang telur ini gitu, Prof. Jadi kayak pernah dengar project kalau di Amerika pernah selama 6 bulan anak-anak stunting dikasih makan satu telur aja, telur aja, terus lama-lama nambah berat badannya gitu. Sehat juga. Iya. Pernah juga fellow apa ya di Harvard ya? Apa itu? Itu makanan. Oh, bukan yang di Amerika studi itu. Iya. Ngambil apa itu? Kurang tahu nih, Prof, tapi superfood. Superfood kita ya telur ya, Prof, ya. Ikan-ikanan sih. Maksud saya gini, waktu kan pernah di Itali, pernah juga ke pas aku short course. Short course ya, bukan fellow ya, short course ya. Short course. Di mana itu? Di tahun lalu di Johns Hopkins. Ikut kursus singkat, disuruh ibu aku. Jadi sempat ikut yang online-nya dulu gitu, Prof, tentang gender. Terus seminggu di sana itu setelah menjabat jadi putri, Prof. Jadi minta izin ke Yayasan Putri Indonesia seminggu di Johns Hopkins di Baltimore belajar tentang penyakit kronis. Betul, iya bagus ya kampusnya, aku pernah ke sana juga. Iya ya, Prof. Ya jadi Johns Hopkins itu sebetulnya sangat berjasa kepada kita, terutama KB dan lain, karena dia cara melatih TOT. Jadi untuk betul-betul bagaimana cara mengajar itu dari Johns Hopkins sih modul-modulnya. Iya, Bro. Makanya aku ngefans banget sama Dr. Mesty, sama teman-temanku yang sekarang banyak dari Indonesia bisa sekolah di sana. Iya, Johns Hopkins ya, luar biasa. Wah, pengalamannya banyak dari Itali, Johns Hopkins, terus apalagi yang di luar negeri? Itu yang sama Prof Hasto ketemu di New York. New York ya, New York ngapain tuh? Konferensi tentang itu Komisi Populasi dan Perkembangan di New York itu bahas tentang kesehatan reproduksi terus ketemu menteri dari berbagai negara gitu kan. Iya. Tapi bukan mewakili Indonesia waktu itu, justru mewakili Perserikatan Mahasiswa Kedokteran Sedunia. AMSA. IFMSA, IMSA ya? Iya, CIMSA. Jadi senengnya kayak gitu, jadi seneng lewat Putri Indonesia ketemu banyak teman-teman masyarakat yang memang pokoknya setiap Putri Indonesia harus ada proyek sosialnya gitu. Iya. Berarti seneng organisasi ya? Seneng. Di kampus pernah ikut organisasi apa? AMSA, CIMSA, dua-duanya. Dua-duanya ya? Iya. Awalnya kalau di Taruna Bakti ikut English debate gitu. Ya terus AFS itu ya? AFS. Tapi karena Putri Indonesia, aku alhamdulillah selama tahun ini nih, jadi pertama kali tuh Prof aku ke Sulawesi sama ke Kalimantan. Oh gitu? Iya. Ini suka protes kadang ke orang tua gitu kan, dari kecil. Kadang alhamdulillah gitu suka diajak liburan ke luar negeri. Tapi di Indonesia sendiri jarang tuh ya? Jarang. Kalau dari mama ada keluarga dari Padang, udah pernah ke Sumatera. Cuman benar-benar tahun ini menginjakan kaki di Manado, di Sulawesi Utara, sama di Samarinda kemarin. Jadi kadang penugasannya keluar-luar pulau gitu, Prof. Kau tuh lahir di Bandung?
Lahirnya di Bandung, Oh, di Boromius. Boromius ya. Sama dokter Joko. Dokter Joko Sumitro ya. Iya, itu yang melahirkan aku. Ya, berarti rumahnya di sekitar Buah Batu Buah ya. Batu. Oh, ibu Gitu. apa sih? Dosen atau Ibu apa? itu pengacara Pengacara. di Jakarta. Jadi dari Jakarta. kecil ditinggal sama ibu. Pengacara Kantornya ya. di Jakarta, bolak-balik gitu. Kalau ayah PNS di Pemprov. Pemprov Di BPSDM. Jabar. Di Jabar. Oh. Namaku Farhana Nariswari Wisandana. Jadi banyak orang tanya anaknya Pak Wisandana. Oh gitu. Temennya Pak Daud, Prof. Oh. Pak Daud ini. Pak Daud. Iya. Yang itu Pak Daud temennya sahabatnya adik saya sekarang PJ Bupati Garut. Iya, Prof. Jadi titip salam juga. Oh. Sangkuriang nomor 8. Dago. Ya, Dago. Beliau tuh anaknya Pak Sekda sebetulnya, dia ABRI ya. Nah, sakat SMA itu aku diajak sih kebut-kebutan karena aku kan mobil juga nggak bisa, aku nebeng. Iya. Sama Pak Daud sebelahan itu. Terus di Jalan Siliwangi ada jeglongan, jadi kesalip itu orang. Nah di situ tiba-tiba ada orang anak muda ngeluarin pistol, ditembak itu, tas, terus kita sampai mau masuk ke tempat rumahnya Pak Daud, jalan dekat Suwarma tuh Sangkuriang nomor 8, itu kena di situ, di sebelah saya kena ketembak ininya, ya ketembak, terus sampai bawa ke Boromius, udah ditodong. Ususnya itu saya SMA kelas 2. Waduh. SMA 2 ya, SMA kelas 2, SMA 2. Sampai dipotong ususnya tuh Pak Daud. Ya waduh rame itu, jadi geger aja saya. Yang masuk koran pikiran saya wajah saya ini. Kenakalan remaja di Jakarta merebes ke Bandung gitu. Waduh itu ngeri, aku dimarahin ayah saya. Kita cuman ikut nggak tahu itu ada jeglongan, kesalip karena orang ngerem. Nah tersinggung gitu ya, itu jangan ditiru ya, jangan ditiru itu. Ya, zaman dulu. Cerita zaman dulu di Bandung seru ya Prof ya. Iya seru. Memang Pak Daud itu udah lama di Pemprov ya. Iya Prof. Spesialis ganti PJ Bupati dulu. Ya salam buat Bapak ya. Iya Prof. Dan Ibu. Nah. Farhana, jadi visi Diko itu sekarang kan akan jadi dokter. Apakah Anda berminat jadi kayak saya nih jadi spesialis atau profesi atau mau ke bidang entertain? Berminat Prof, pasti. Pokoknya ngelihat senior-senior aku tuh mereka nggak cuma menggeluti satu profesi gitu ya Prof, kelihatannya kayak kan banyak yang nanya nih Prof, kayaknya sukanya bidang kecantikan ya, tapi justru aku tuh Prof sebenarnya jujur senengnya tuh dengar cerita-cerita kayak Prof gitu. Memang sebenarnya senengnya kayak ketemu pasien, terus pasti belajar banyak dari dosen-dosenku gitu ya. Kalau bidang kecantikan iya suka, cuman kayaknya mau bidang yang selain itu gitu ya Prof. Aku senang gitu Prof, psikiatri aku senang. Oh gitu. Kesehatan masyarakat juga pasti gitu kan. Makanya aku seneng lihat Dokter Mesti. Kebetulan anaknya, jadi papanya Dokter Mesti temennya ibu gitu kan di Jakarta, di Medco. Iya. Jadi seneng lihat nggak cuma praktisi tapi dia banyak seni juga digeluti gitu kan. Seni dan mengaplikasikan untuk masyarakat ya. Benar, Prof. Dia founder aplikasi tentang anak loh. Iya, benar, Prof. IT juga. Jadi menurut aku selama ini kan di Putri Indonesia itu kita pasti memberdayakan perempuan gitu ya, Prof. Jadi akhir tahun lalu aku sempet kasih beauty class kayak make up class buat teman-teman pemulung di Bekasi. Di Bekasi. Iya. Jadi kalau Mustika Ratu kan biasa kasih pelatihan kelas make up. Nah, ini bukan ke MUA, bukan ke make up artist, tapi ke teman-teman pemulung. Terus ya banyak ibu-ibu gitu
yang aku temui. Jadi aku yakin sebenarnya passion aku tuh yang berkaitan dengan masyarakat ya Prof ya. Mudah-mudahan bisa belajar tentang kesehatan masyarakat. Terus isu perempuan tuh aku seneng banget Prof sebenarnya. Jadi semoga kedepannya nanti ada project juga sih, insya Allah dengan salah satu rumah sakit gitu. Sama RSHS juga kemarin ini sih suka diajakin dokter Fitra, dokter Gezi anestesi itu. Idola aku belajar tentang rumah sakit gitu kan. Mudah-mudahan aku bisa memberdayakan banyak perempuan di Indonesia gitu. Iya. Sambil seni juga. Luar biasa. Masih penasaran main film. Iya. Gitu. Tadi juga ada seorang artis datang ke saya main di sinetron, terus kemudian ya periksa gitu ya. Mau punya anak, berhenti dulu sinetronnya, aku bilang gitu. dulu Dari Jakarta ya Bro? Dari Jakarta. Ya dia masih senyum-senyum, baru kontrak 1 tahun katanya. Ya tadi pagi saya ketemu. Nah mengenai isu perempuan itu memang saya di sekitar situ. Makanya Dokter Mesti waktu itu saya juga kenalnya baru pertama kali ketemu itu. Oh gitu Bro? Ya sama Farhana sama kayak gini ya. Baru pertama kali ketemu cuman WA dari DM terus dapat WA kemudian Dok Mes bisa nggak ke Bandung kita podcast langsung gitu. Kemudian ngobrol di sini dan kita akan kerjasama ya. Beliau mengajak kerjasama, saya membesarkan tentang ibunya. Jadi Dokter Mes itu kan tentang anak tuh yang sekarang kuatnya. Ternyata di aplikasi itu ada juga tentang ibu, tapi mungkin karena sudah besar tentang anaknya, tentang ibunya kurang. Makanya saya diajak gitu, kolaborasi. Nanti bentuk kolaborasinya nanti Dokter Mes kita lanjutkan ya. Karena kemarin di WA itu akan menghubungi salah satu asisten saya katanya. Iya, hebat ya Prof. Sekarang banyak inovasi buat menyehatkan anak-anak dan menyehatkan ibu juga. Terus kemarin sempat ada yang DM aku Prof, ibu-ibu baru lahiran. Kayak katanya sih ngefans sama aku gitu, alhamdulillah. Terus nama anaknya Farhana. Lumayan 1 bayi terinspirasi dari aku ya. Kau berapa bersaudara sih? Indonesia. 2 aja Prof. 2 ya? Adik aku ada perempuan juga. Oh perempuan juga. Tapi sekeluarga kuliah hukum kan, jadi ibu hukum Unpar, bapak hukum Unpad, adik aku hukum UGM, jadi nggak ada yang dokter. Cuman Farhana yang dokter ya. Walaupun datuk dulu punya apotek di Bandung, datuk sama nenek dulu apoteker gitu. Oh siapa tuh kalau boleh tahu? Pak Musmar, datuk aku almarhum, datuk aku meninggal pas 2021. Jadi dari Minang nikah sama nenek Sunda Banten. Oh gitu. Jadi aku mewakili Sumatera Barat juga bisa sih. Uni. Tapi karena pertama kali Jawa Barat menang gitu ya Bro. Jadi followers aku tuh semuanya manggilnya Teteh gitu. Jadi kayak Putri Indonesia tapi semuanya manggilnya Teteh. Teteh Uni. Teteh Uni. Punya banyak teman di sosmed. Kalau hobi masak sih Bro. Iya, memang sejak di sosmed ini juga kita seolah-olah nggak kesepian ya. Benar. Dan saya selalu ingin membagikan sesuatu gitu. Pertama saya tuh banyak juga yang mencibir loh. Dokter main sosmed gitu. Siapa yang berani bully Prof? Emang nggak boleh? Iya. Boleh ya Prof ya? Boleh saya kira, tergantung niatnya sih. Iya sih. Kalau orang itu kan di media sosial itu kan sekarang dengan algoritmanya aja ketahuan kan. Iya. Kita tujuannya apa itu pasti ketahuan. Gitu. Benar. Ya. Asal masih sesuai etika. Ya. Terus. Betul. Kayak tidak membocorkan rahasia pasien gitu, Prof. Jadi ini juga ada pertanyaan ke saya tuh. Kok suka foto dengan pasien, suka dekat dengan pasien? Memang saya dekat banget dengan pasien. Saya tuh anggap pasien itu keluarga saya sendiri lah. Jadi enak, dia juga merasa dekat dengan kita, makanya sering kesini, ada juga yang datang ke sini. Nah, terus kemudian juga si pasien itu
merasa deket. Dan kalau fotonya ada, Iya. itu pasti aku minta izin. Ah, Jadi kalau fotonya ada di foto bayi dan lain Iya. sebagainya, itu pasti aku kirim dulu ke dia. iya. Nah kalau ini boleh nggak diposting? Heeh. Jadi itu salah satu mungkin etikanya juga ya. Iya, Prof. Karena kalau tidak berkenan kan nggak boleh ya. Benar, Prof. Mm-mm. Jadi di sosmed juga bisa banyak interaksi dan aku tuh kebetulan sering ngomong tentang bullying sih, Prof. Body shaming. Mm-mm. Kayak maksudnya kan dulu mah followersnya sedikit, terus di sosmed banyak yang bully gitu, Prof. Ya, Bener, ya. Prof, itu banyak yang bully. Oh Jadi gitu. Bullyingnya apa? begitu menang, kan aku suka mikir nih kira-kira aku dibully apa ya, dan aku nggak salah apa-apa gitu kan. Tapi memang netizen Indonesia itu kan terganas, Prof, sesuai Julid-julid. Microsoft, iya, apalagi Iya, iya. di ajang kecantikan. Oh iya iya iya. Jadi ada akun-akun yang bully aku, pasti ini akhirnya dibulinya karena warna kulit gitu, kayak Oh. dibilang dekil, Oh, itu pasti ada aja, gitu. Prof, yang iseng. Hmm. Karena ada orang-orang di balik akun-akun bodong gitu, Iya, iya, fake account yang membuli sampai ngezoom lutut gitu, Prof. Oh gitu. Pokoknya dari ketek lutut dari atas sampai bawah udah habis terbuli. Tapi di situ aku memutuskan karena aku kan pemberani ya, Prof ya. Iya, iya. Jadi mungkin gimana cara kita menghadapi netizen yang iseng gitu Iya, ya, iya, Prof. iya, iya. Memang kadang aku blok Mm-mm. karena kalau di industri kayak Putri Indonesia gitu banyak banget ya, Prof ya. Iya, 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 iya. Kadang sampai bertanding di Jepang juga banyak yang iseng Ngebully. gitu, Oh, Prof, gitu. pakai muka binatang apa kayak gitu. Oh. Seganas itu netizen Iya, iya, tuh iya, iya. sayangnya. Mm-mm, Tapi aku jadi berani buat speak up gitu. Iya, Lo kan iya. justru aku emang kulitnya coklat asli Indonesia, nggak mau disuntik putih gitu, Prof. Hmm. Biarin aja cantik asli Indonesia, mau dibilang pesek. Ada belum, Prof, yang bilang pesek? Oh, gitu. Jadi Asli ini, Mas. ini asli kan tidak di permak ya, tidak. Iya, permak-permak masih permak-permak perawatan lah ya gitu, Prof. Jadi Iya. ya itulah dengan hashtag, kalau Prof kan salam reproduksi sehat. Nah. Kalau Indonesia Putri Indonesia redefine beauty, authentic beauty of Indonesia. Oke. Jadi benar-benar punya temen di Putri Indonesia gitu ya, Prof, yang hijaban, yang rambutnya keriwil. Orang teman-teman dari Papua, dari Maluku, terus aku pun lihat pemenang-pemenang sebelumnya banyak yang blasteran sih, Prof, memang gitu. Iya, kebanyakan tuh blasteran ya. Kadang-kadang gitu. Jadi kalau nanya apa orang Putri Indonesia harus putih, harus apa, itu aku rasa jadi seneng gitu, Prof, kalau ketemu anak-anak kecil. Aku selalu bilang harus percaya diri. Kan semua anak Indonesia berhak untuk merasa percaya diri, Ya, merasa ya, cantik gitu kan, Prof. Jadi aku selalu bilang, Ya. karena di industri kecantikan nih parah banget, Prof. Ininya obat pemutih, Iya, 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 benar-benar. pelangsing yang tidak aman. Iya, iya. Kebetulan Putri Indonesia juga jadi duta kosmetik aman juga Iya, bersama iya. BPOM. Iya. Sering kayak itu jadi isu juga gitu ya, Prof. Betul, betul. Bahwa cantik tidak harus putih. Karena aku Iya. benar-benar tidak putih gitu, Prof. Iya, 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 iya. Hidung, dibilang hidung, iya. Karena keturunan Jawa juga ada, keturunan Jogja, Minang, Sunda. Jadi aku bangga, proud bahwa cantik Indonesia itu tidak harus putih ya, semuanya bisa cantik gitu. Iya, 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 iya. Dan cantik luar dalam itu luar biasa gitu ya. Ya Allah. Semoga. Nah, ini orang penasaran ini. Secantik ini sudah ada calonnya nggak? Aduh. Belum menikah. Pengen pacar nggak ya? Ya, rahasia. Belum dipublish. Belum dipublish ya. Iya. Pokoknya kriteria laki-lakinya harus 3B juga ya, Prof. Oh gitu, betul, betul. Brain, Itu beauty, benar. behavior. Iya. Jadi setelah aku follow kamu, aku, waduh, ini ada orang Bandung, apalagi di Unpad, di kedokteran, cantik. Amin. Waduh, aku coba memberanikan diri ya, gue bilang tuh, mau nggak ya kita undang gitu ya? Iya, turun, Prof. Terus kan gak nyangka juga bisa menang Putri Indonesia kan, Prof. Jadi karena aku ngelihat pemenang sebelumnya itu banyak dari Jawa Timur, Sulawesi Utara pernah, Bangka Belitung pernah, Jawa Tengah, dan paling banyak DKI Jakarta. DKI ya. Jadi
senior-seniorku banyak yang dari Jawa Barat juga berprestasi juga di Putri Indonesia. Ada Teh Tina Talisa, terus Teh Kevin Liliana, terus sebelumnya ada juga Teh Lala seniorku. Tina Talisa itu yang penyiar TV ya? Iya, Prof. Terus ada seniorku Teh Kalia Labita, Teh Lala tuh seniorku di Mojang tuh beliau dokter gigi, spesialis bedah mulut, mewakili Jawa Barat. Jadi Jabar juara tapi baru sekarang jadi pemenang utama gitu. Itu pasien aku juga ngelahirinnya sama aku tuh. Iya, Prof. Gitu, dan ternyata kemarin tanggal 8 Maret gitu, Prof. Putri Indonesia 2024 final di SCTV. Jurinya ada Pak Ridwan Kamil juga, terus Pak Emil Dardak. Di situ aku hari terakhir pakai mahkota, Prof. Jadi selama setahun kan dipakai terus tuh mahkota yang berat itu. Iya. Itu setahun kalau pergi acara-acara dipakai terus selalu, ya? Prof, selalu. Mahkota Borobudur merah itu. Borobudur merah. Jadi nama mahkotanya aja udah Indonesia banget gitu. Motif stupa Borobudur. Iya. Selalu dipakai. Nah, kira-kira siapa nih pemenang selanjutnya? Itu bergilir atau milik pribadi? Itu bergilir. Oh, bergilir. Jadi diproduksinya di Surabaya. Jadi dari dulu pemenang Putri Indonesia itu mahkotanya itu mahkota Borobudur merah, beberapa kali perbarui gitulah. Ada mahkota Borobudur merah, Borobudur hijau, Borobudur biru. Terus ternyata pas kemarin udah top 2 gitu, Prof. Sisa Jawa Barat sama DIY Yogyakarta tuh adik-adik aku yang udah mana nih yang juara gitu kan. Terus ternyata adik aku namanya Harashta, Prof. Dia mahasiswi teknik lingkungan. Masih 19 tahun banget ya. Jadi juara satu lagi. Jadi dalam sejarah 30 tahun Putri Indonesia, back to back 2 tahun berturut-turut Jabar juara. Itu benar tos-tosan sama Pak Emil ya. Iya. Tos Jawa Barat menang lagi. Ya, artinya pasti ilmunya juara Farhana diturunkan sama adiknya ya. Amin. Harashta Mojang Garut dia. Mojang Garut ya. Nah, sekarang kita udah akhir-akhir nih, apa sih pesan atau obsesi dari seorang putri Indonesia, Farhana orang Bandung, untuk wanita Indonesia? Iya, Prof. Dan juga satu lagi nanti, stunting. Oke, Prof. Mungkin kalau merangkum perjalanan selama 1 tahun terakhir, tentu tidak bisa dalam beberapa kata gitu kan, Prof. Benar-benar masih kayak mimpi jadi putri Indonesia yang orang lihat di sosmed kayaknya keren gitu kan, cantik pakai mahkota, tapi benar, Prof, setahun itu penuh perjuangan juga secara fisik, batin dan lain-lain, karena buat anak-anak muda tiba-tiba jadi public figure gitu kan, Prof. Jadi kenal sama berbagai menteri, gubernur, terus menghadapi isu bullying itu agak berat nih, Prof. Karena adik-adik putri Indonesia, adik-adikku yang masih 19 tahun gitu-gitu, mereka kadang jadi takut buka sosmed tuh, jadi bukan menjadi space yang aman gitu. Karena kita cewek-cewek nih kenapa sih suka bersaing, dibanding-bandingin gitu kan, Prof. Disitulah peran aku buat menyebarkan pesan bahwa setiap perempuan Indonesia itu cantik, seperti kata almarhumah Eyang Muryati. Setiap perempuan harus merawat kesehatan tubuhnya, kesehatan pikirannya, kesehatan jiwanya. Dan dari yang awalnya aku sempat gagal jadi finalis Putri Indonesia gitu, Prof. Terus kan nggak ada background entertainment juga. Ngeliat teman-teman model yang lain-lain kayak banyak yang lebih cantik dan apa. Tapi mungkin kekuatan aku tuh emang pede ya, Prof, ya, yang berani gitu. Jadi aku tuh berani untuk bisa speak up gitu tentang kekerasan seksual, tentang isu stunting, bahwa kalau mengedukasi masyarakat kayak kita bisa cari cara yang menarik, yang edukatif gitu kan, Prof. Ya ternyata aku belajar banyak dari para senior, dari Dr. Reisa, Mbak Artika, Uni Wulandari, Kak Kezia, banyak deh pokoknya, bahwa perempuan itu akan bisa kuat menjalani banyak mimpinya. Perempuan itu akan jadi ibu, akan melahirkan, punya anak, tapi juga banyak yang berkontribusi banget menjadi tulang punggung untuk mengedukasi anak-anak masa depan. Kan
ibu adalah madrasah ya Prof bagi Ya. anak-anaknya, dan juga bisa berkarya di jalur apapun yang mereka mau, itu bisa menunjukkan ketangguhan gitu ya Prof. Betul. Semoga aku bisa jadi Putri Indonesia yang setahun menjabat selamanya menginspirasi, amin. Aduh, luar biasa. Dan terakhir nih, bagaimana kesan dan nanti kan Indonesia Emas itu akan diprediksi tercapai 2045. Ya, bonus demografi itu keniscayaan karena satu negara kalau berhasil di situ jadi negara maju, ya. Nah, isu stunting ini menghambat dari bonus demografi ini. Nah, kira-kira apa selama menjadi duta stunting itu pesan-pesan apa yang penting untuk wanita-wanita Indonesia? Iya Prof, sebelumnya terima kasih banyak juga buat Prof, terus Yayasan Putri Indonesia yang udah menaungi aku selama 1 tahun terakhir. Banyak pengalaman yang aku dapat, bertemu masyarakat, terus bisa jadi duta stunting, belajar banyak juga ketika ketemu ibu-ibu, perempuan-perempuan, dari mulai anak kecil, remaja, sampai ibu-ibu gitu ya Prof. Iya. Mungkin ini terdengar seperti isu yang sederhana tentang gizi gitu kan Prof. Jadi aku sering menjelaskan ke anak-anak, ke ibu-ibu kayak tentang isi piringku gitu kan Prof. Tentang apa yang seharusnya kita konsumsi, terus ada apa ya, siklus penanganan stunting juga gitu kan. Tapi aku berharap semoga anak-anak remaja di Indonesia itu bisa semakin teredukasi sedari mereka remaja itu punya visi dan keinginan untuk merawat kesehatannya, alias mereka tahu sebagai remaja itu harus merawat reproduksinya, terus harus merawat kesehatannya untuk ketika nanti tumbuh besar tidak anemia gitu kan Prof. Terus untuk punya visi misi apa ya, berpendidikan tinggi supaya nggak tergiur dengan nikah dini, pernikahan dini, dan bahwa menikah dan punya anak itu perlu kematangan fisik serta kematangan batin. Jadi memang agak sulit ya Prof ya, ketika banyak yang anak muda tuh salah kaprah mungkin tentang oh aku ingin nikah muda di usia berapa belas tahun, goals gitu, nikah goals. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi harus sehat secara fisik, siap secara batin, secara finansial juga, dan tahu apa ya, untuk bisa cukup nutrisinya untuk punya anak-anak yang nantinya tidak stunting. Semoga sesuai harapan pemerintah ya Prof ya, harapannya Pak Jokowi nih, masih ingat di tahun 2024, 2030, dan nanti Indonesia Emas, angka stunting semakin turun supaya Indonesia emas. Ya luar biasa nih insight dari Farhana, si Putri Indonesia dan Putri Internasional 2023, Miss Internasional ya. Jadi apa sih yang ingin kita ungkap dari sosok-sosok hebat itu adalah untuk menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan apa yang dia lakukan, upaya dia menjadi motivasi kita semua wanita Indonesia. Karena saya pun tiap hari bergaul dengan wanita gitu ya. Jadi memang netizen kita kadang-kadang julid juga. Nah, aku sama pasien itu seolah-olah anakku sendiri. Kadang-kadang juga kita nggak nyadar bahwa kita sampai dia peluk atau cium gitu ya. Aku rasanya udah nggak ada perasaan apa-apa atau apa gitu ya. Memang dari norma itu tidak mungkin, dari satu sisi ya nggak baik gitu ya. Tapi bukan ada niat apa-apa, bukan niat melecehkan atau apa. Semata-mata kita karena profesi. Jadi profesi saya, profesi Farhana itu harus dari hati dan bukan untuk hanya seolah-olah materi. Jadi betul-betul profesi kita itu untuk membahagiakan
orang lain. Jadi di kita ini kalau apa sih yang definisi bahagia? Terakhir nih, kalau menurut Farhana apa definisi bahagia? Ya itu Prof, sepertinya aku ini memang gitu, semua orang suka materi. Tapi benar sih Prof, yang paling membuat hati ini bahagia itu ya ketika bisa berbagi. Jadi ketemu punya 100.000 followers gitu Prof, bukan masalah populer ya Prof, tapi bahagia baca pesan-pesan dari orang-orang yang merasa senang lihat kita gitu kan, merasa bisa dapat inspirasi atau dapat suatu manfaat lah, mudah-mudahan dalam hidupku juga bisa seperti jalannya Prof Tono. Amin. Jadi bahagia itu kita melihat atau membuat orang bahagia dan kita bisa ikut berjuang dan terlibat di dalamnya, membuat dia bahagia. Itu yang saya rasakan ketika seorang wanita yang sulit punya anak, suami sulit punya anak, ketika harapannya tercapai, itu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai. Terima kasih Neng Farhana, Putri Indonesia tahun 2023, Miss Internasional Indonesia 2023, dan di Jepang ada 3 prestasi ya, yang luar biasa. 2. Iya Bro. Saya sangat tersanjung sudah datang ke tempat ini dan mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya untuk Anda semua. Tagline saya adalah salam reproduksi sehat. Wanita Indonesia harus sehat reproduksinya. Terima kasih, bye.